buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan Yesus menanggung semuanya buat kita. Dan selalu saya bilang gini, kalau Yesus sudah tanggung semuanya buat kita, saya masih stres, maka saya adalah Kristen yang bodoh. Karena Yesus sudah menanggung segalanya buat saya, apalagi yang harus saya stres. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi saya ngadepin badai loh. Yesus menanggung buat kita. Kalau sudah ada yang menanggung, saya bebas dari tanggungan. Amin. Nah, Alkitab bilang, Kristus sudah menanggung segalanya buat kita. Amin. Kalau saya masih harus tanggung, I am an on-Christian. Ini ya, buka Alkitab kita. Yesaya pasal 53, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini adalah nubuatan Yesaya tentang siapa? Kalau sudah baca perikopnya itu nubuatan tentang seorang hamba Tuhan. Nah, ini gambaran tentang Yesus ketika dia disalib. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan memang salib itu menjadi penghinaan. Saya ingat waktu saya kecil, saya sekolah di sekolah swasta. Seluruh sekolah itu mungkin Kristennya cuma 5 orang. Saya suka dihina. Saya suka dikasih tahu, orang Kristen matinya dipantek. Yesus saja dipantek. Saya belum ngerti dipantek itu apa sih. Baru akhirnya saya tahu, nangka kalau belum matang tuh dipetik, dipantek supaya cepat matang. Ampun. Iya kan? Orang suka menghina, wah orang Kristen Allahnya 3, ya kan? Masa kita goblok begitu percaya pada Allah 3, ya kan? Setiap kali mau berdoa mesti bahas bisbus, pisang, rebus, duit 100, gunung meletus, poina pakai baju rombeng. Beng di mana itu yang kita sembah gitu ya? Tapi Kristus dihina. Orang Kristen dihina dan Alkitab udah bilang, berarti gak ada sesuatu yang kita alami yang tidak diberitahu Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Sehingga orang menutup mukanya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, perhatikan baik. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sama-sama bilang sama saya, penyakit saya sudah ditanggung. Oke. Nah, ayat ini bilang penyakit kita lah yang ditanggungnya. Berarti kalau dokter bilang kamu sakit, oleh iman kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menanggungnya. Saya akan bersyukur, saya akan beriman, saya akan percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, sudah ditanggung. Bengek udah ditanggung belum? Sakit pencernaan udah ditanggung belum? Sakit jantung udah ditanggung belum? Kutil udah ditanggung belum? Sama-sama bilang sama saya, semua penyakit saya sudah ditanggung. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sama-sama bilang sama saya, kesengsaraan saya sudah dipikul. Lu ngapain lagi saya mau sengsara? Difitnah orang sengsara enggak? Halo? Difitnah orang sengsara enggak? Enggak usah saudara pikul. Karena udah dipikul. Amin. Dicurangin orang sengsara enggak? Sudah dipikul. Amin. Ditusuk dari belakang sama teman sendiri sakit nggak? Sengsara nggak? Sudah dipikul. Umur 37 tahun belum dapat pasangan teman hidup, sengsara nggak? Pendeta itu sensitif. Sensitif pendeta, tolong jangan dibawa-bawa itu. Sensitif itu. Sengsara nggak? Sudah dipikul. Amin. Punya suami kepala batu, judi, minum mabuk, selingkuh. Sengsara nggak? Sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Terus perlu lagi sudah datang ke pendeta, saya ngadepin masalah yang berat. Sudah dipikul. Amin. Ya. Saya nggak perlu stres lagi. Aduh, gimana ya? Udah dibayarin. Nggak perlu. Sudah ditanggung. Dan hari ini saya juga mau bilang sama saudara, Yesus sudah tanggung.
Setiap kali sudah menghadapi kesengsaraan, ingat, Yesus sudah tanggung. Saya tidak perlu tanggung lagi. Saya cuma perlu beriman. Saya cuma perlu bersyukur. Saya hanya perlu bertindak dalam anugerahnya. Amin. Padahal kita mengira apa? Dia kena tulah, dipukul dan ditindas orang. Nah ini dia. Padahal kita beranggapan, kita berpikir, kita berasumsi kematian di atas kayu salib gak ada hubungan dengan kita. Halo? Padahal justru kematian di atas kayu salib menanggung segalanya. Sama-sama bilang sama saya, ditanggung. Sama-sama bilang sama saya, dipikul. Amin. Iya ya. Berarti saya gak usah stres lagi. Kenapa ada orang Kristen jadi stres? Kenapa ada orang Kristen jadi sakit jiwa? Kenapa orang Kristen bahasa Jepangnya bilang jadi naritik? Kok bahasa Jepang rupa bahasa aku di kampung, pendeta? Iya memang, naritik. Tahu naritik artinya apa? Gila. Naritik. Naritik. Tapi orang asli Jepang nggak tahu. Orang Jepang dari Sibolga dan Balige yang tahu ini. Ya. Ngerti maksud saya? Ya. Kenapa kita Kristen jadi stres? Karena nggak sadar bahwa sudah ditanggung. Kita pikir dia kena tulah, dipukul dan ditindas orang. Artinya, ya dia harus buat itu. No. Dia lakukan itu untuk menggantikan posisi kita. Jadi setiap kali sudah menghadapi kesengsaraan, jangan stres. Bilang terima kasih Tuhan. Sudah ditanggung. Amin. Sudah ditanggung. Dan karena sudah ditanggung, tugas saya hanyalah bersyukur, beriman, lakukan kebenaran firman. Kemenangan ada di depan saya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Artinya gini, harga yang harus kita bayar untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Amin. Sampai sini jelas? Amin. Setiap kali hari-hari ini sudah menghadapi masa-masa yang sukar, ingat. Yesus sudah pikul. Yesus sudah tanggung. Kepada dia sudah ditimpakan segalanya. Amin. Makanya ayat ini baca sama-sama, bilang apa? 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil apa? Jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bilang sama sebelah, lu tadinya sesat lu. Amin. Alkitab bilang kita sesat seperti domba. Artinya kalau Tuhan gak pegang tangan kita, udah habis kita. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan gak pegang tangan saya udah habis. Persoalan kita ini sok tahu. Gak apa-apa ya saya ngomong apa adanya ya. Persoalan kita kadang-kala sok jago. Kita kadang-kala sok pinter. Ngambil jalan kita sendiri gitu. Kita kepleset. Itu hebatnya Tuhan. Kita kepleset, kita jatuh, Tuhan langsung pegang kita. Amin. Dan repotnya waktu Tuhan pegang kita bukannya balik dan bersyukur Tuhan. Terima kasih ya dipegang. Enggak, masih sok tahu. Gak jatuh tuh. Gila. Padahal kita lupa Tuhan yang pegang. Ngerti sampai sini? Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan gak pegang, saya udah hancur. Siapa yang setuju sama saya? Kita bisa tegak sampai hari ini. Karena Tuhan yang pegang kita. Amin. Sama-sama bilang, saya bisa tegak. Karena Tuhan yang pegang saya. Amin. Saudara, berkali-kali kita harusnya udah habis. Berkali-kali kita harusnya udah jatuh. Kita sok tahu, sok jago, sok pintar. Tapi setiap kali kita kepleset, Tuhan pegang kita lagi. Udah dipegang sama Tuhan nih, masih belagu nih. Dalam nggak jatuh tuh ya. Kepleset lagi, dipegang lagi. Sampai malaikat bilang, gue tampol juga nih orang. Ayat 7. Dia dianiaya. Tapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka apa? Mulutnya. Kenapa dia tidak membuka mulutnya? Karena sama-sama bilang sama saya, pengganti. Replacement. Dia tidak berbuat, dia tidak bertindak, dia
tidak membalas, bukan karena dia tidak mampu. Amin. Padahal dia dihina di atas kayu salib. Orang-orang banyak gak mengerti. Murid-muridnya kenapa meninggalkan Yesus? Karena kecewa. Sangat kecewa. Murid-muridnya pikir, mana guruku yang hebat itu? Kok diam aja dan gak berbuat apa-apa? Makanya ketika orang bertanya kepada Petrus, kau pasti muridnya? Petrus berkata, aku tidak pernah kenal dia. Petrus mikir juga, ngapain saya setia dengan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini? Orang sebelahnya, penjahat saja, berani menghina dia sampai bilang, turun dari salib itu. Buktikan bongkot Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, Yesus bisa turun gak? Kalau Yesus turun dari salib waktu itu, film Iron Man gak laku. Film Man of Steel gak laku. Kalau Yesus turun dari salib itu, film The Passion of Christ lebih seru. Bayangin tuh, dia berdarah-berdarah tak gantung kan. Tiba-tiba orang sebelahnya bilang, turun dari salib itu, buktikan kau Tuhan. Tiba-tiba dia, jeng. Dia lompat. Wow, I am Jesus of Nazareth. Ya kan? Lalu semua menyembah. Dia naik ke awan. Duk. Nggak laku Iron Man. Nggak laku Man of Steel. Lebih mantap ini toh. Ya, saya cuma mau bilang. Yesus bukan nggak sanggup. Ada sebuah lagu yang saya senang. Judulnya gini. When he was on the cross, I am in his mind. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, saya yang ada dalam pikirannya. Karena dia menggantikan posisi kita. Amin. Dengar, makanya saya catat begini. Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu. Dan apa? Ditolak oleh angkatan. Kenapa ditolak? Karena dia menanggung penderitaan. Penderitaan siapa? Kesalahan siapa? Ya lu punya. Kegagalan siapa? Lu punya. Nah, sekarang. Betapa bodohnya kita kalau Yesus sudah tanggung, kita harus tanggung lagi. Amin. Amin. Siapa yang bersyukur Yesus nanggung segalanya. Makanya selalu saya bilang, Christianity is not just only religion. Kekristenan bukan cuma agama, bos. Kalau agama, bos, ya kan? Itu cuma aturan bagaimana supaya kita bisa ketemu Tuhan. Tetapi kekristenan adalah kuasa Allah yang turun, yang menyelamatkan kita, yang melakukan perkara besar. Yang setuju katakan amin. Makanya dari kayu salib ada sebuah proklamasi terbesar sepanjang sejarah abad hidup manusia. Yesus bilang apa? Dalam bahasa Yunani bilang, tetelestai. Sudah selesai. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it is finished. Segala sesuatunya sudah beres. Kita nggak harus tanggung lagi. Kita harus bersyukur. Kita harus beriman. Kita harus hidup bertanggung jawab. Kita harus hidup berkualitas. Karena Yesus sudah tanggung segalanya. Makanya saya catat dalam pendahuluan begini. Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya guru dan pembuat mujizat. Di akhir zaman Alkitab sudah bilang akan ada banyak tanda-tanda mujizat palsu. Zaman sekarang dukun juga bisa buat mujizat kok. Betul? Zaman sekarang banyak yang bisa buat mujizat. Selalu saya bilang, mujizat hanyalah bagian kecil dari paket besar keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Bukankah di paket yang bernama keselamatan ada berkat ekonomi? Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada karunia-karunia roh. Ada buah-buah roh. Amin. Ada keberhasilan. Ada rumah tangga yang bahagia. Ada hari depan yang penuh harapan. Ada apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dia bukan hanya guru dan pembuat mujizat. Namun dia adalah juru selamat. Yang menanggung segalanya buat kita. As our Savior. Sebagai juru selamat kita. Dia menanggung segalanya buat kita. Makanya selalu saya bilang. Orang kalau hanya karena cewek tinggalkan Yesus, engkau cowok yang goblok. Cewek itu boleh baik sama saudara, tapi dia tidak bisa menanggung segalanya buat saudara.
Orang yang hanya karena pangkat, kedudukan, jabatan tinggalkan Yesus, bego. Kenapa bego? Uang, kedudukan, pangkat tidak bisa menanggung segalanya buat kita. Tetapi Yesus, dia selalu siap menanggung segalanya buat kita. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang semuanya sudah ditanggung. Saya pelajari. Mengapa dia menanggung segalanya buat kita? Yang pertama karena kasihnya sempurna. Amin. Ada lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa selanjutnya? Itu dusta. Dusta. Cari orang kaya dong. Mama kan bosan hidup susah. Dusta. Nah, itu dong, tolong jagain adik dong. Mama bukan capek. Mama ngandung kamu 9 bulan. Gak pernah bilang capek. Kamu suruh jaga adik aja. Hanya memberi, tak harap kembali. Mama berdusta kepada saya. Kasih manusia sehebat-hebatnya. Iya kan? Pernah gak cerita ibu menjual anaknya menjadi pelacur? Banyak. Kalau gak percaya, baca Pos Kota sama lampu merah. Sorry ya, saya tidak bilang semua. Banyak ibu yang hebat, tapi saya mau bilang. Manusia itu tetap kasihnya terbatas. Bu. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya. Tiba-tiba, ibu ambil rapot anak ibu. Di sekolah tiba-tiba anak ibu bilang, lu siapa sih? Lu siapa? Lu kan bukan mama gua. Jelek tua begitu. Saya mau tanya sama saudara. Saudara bisa berkata, baik sayang, mama tunggu di rumah. Bogolok. Bukankah ada banyak orang yang sudah murtad tinggalkan Yesus, tetap dia terima apa adanya. Kalau saudara naik motor lalu jatuh kaki patah, itu bukan karena Tuhan hajar saudara. Memang mama saudara begitu. Lihat kan sekarang kan, naik motor, jatuh kaki patah, karena nggak mau ke gereja kan, karena nggak mau ke gereja, Tuhan marah, Tuhan ajar kamu, bertobat. Sampai anak saudara bilang, ya ampun Tuhan galak banget. Kita kuat cuma sebulan ya ke gereja, Tuhan main kasih kaki tapi patah, untung nggak 3 bulan, tapi leher kali patah katanya. Memang ibu-ibu kadang-kadang kalau khotbah, nggak mantap loh. Suaminya ditipu orang, tuh kan lihat kan, kamu nggak sayang sih sama saya, kamu kasar sama saya, Tuhan ajar, begini Pak, biji matanya Tuhan nggak boleh disakiti. Ibu-ibu Injilnya tuh saya beri nama ibu-ibu Injil ibu-ibu. Injil ibu-ibu tuh paling bahaya tuh. Suami ketipu orang gara-gara nggak sayang istri. Suami sakit karena Tuhan hajar kamu. Biar kamu sadar. Di rumah makanya. Jangan pergi terus. Tapi kalau suami di rumah terus, Pak, cari duit dong, Pak. Ibu-ibu perlu bertobat. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan sempurna. Itu kasih yang paling bisa diandalkan. Amin. Timotius bilang apa? Sekalipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia. Yang kedua, mengapa dia menanggung segalanya buat kita? Karena dia tahu kita terbatas dan tidak bisa menanggung. Makanya sorry kalau saya ulangin ini lagi. Jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pinter. Dia tahu kita ada batasnya. Kita 1 kali disakitin orang kita ampunin. 2 kali disakitin orang kita ampunin. 3 kali kita disakitin, kita kutukin. Makanya Tuhan ajarkan kita, udah jangan mikir yang gitu-gituan deh. Ya. Kita ini terbatas. Amin. Kita tidak bisa nanggung banyak hal.
Kalau kita nggak bisa nanggung, serahin aja dia yang udah tanggung kok. Amin. Pendeta, saya udah gak kuat. Saya udah gak kuat. Lu kenapa harus gak kuat? Kenapa orang keluar dari pelayanan? Karena merasa gak kuat, betul gak? Kenapa orang minta cerai? Orang Ambon menyanyi, kaweng baik-baik jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, minta cerai lebih baik. Wih, sesatu lagu. Ya. Kaweng baik-baik jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, minta Yesus lebih baik. Iya dong. Mencere aja. Lu kita terbatas. Didik anak aja kan gitu. Sayang, ini dong. 7 tambah 4. Gini. Ini kan ada 6 ya. Dikurung. Artinya kan kali. Nah, 6 dikurung 7 tambah 4. Nah, caranya begini sayang. Kalinya dulu, nah baru ditambah. Jangan, ngerti gak kamu ini? Ini kan gini, kan ada gini. Kali tambah kurang, nah ini kan ada. Jadi mana yang duluan? Nah ini duluan. Nah ini 7 tambah 4 berapa? 9. Tolol banget sih lu. Nah kapan anak sudah bisa pintar bentar-bentar gini? Ini, lama-lama dia jalan gini. Pendeta tolong doain dong. Supaya apa? Supaya rata. Tinggal pendeta bilang, Lucy. Iya benar bisa mulai rata dikit. Pak, Bu, banyak kali kita tidak bisa menanggung. Amin. Iya kan? Banyak kegagalan, banyak kepahitan yang kita nggak bisa tanggung. Jangan bodoh. Sudah tanggung sendiri, sudah jadi Kristen yang stres mulu masuk gereja gitu. Tapi kalau sudah serahkan kepada Tuhan, sudah cuma bilang, biarinlah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya punya Tuhan yang hebat. Yang selalu lakukan perkara besar. Yang ketiga. Mengapa dia menanggung segalanya buat kita? Karena setan. Setan pengen sekali lihat sudah jatuh. Pengen sekali lihat sudah jatuh. Makanya dia coba buat satu, sudah kecewa. Yang kedua, dia buat sudah sampai emosi gitu. Yang ketiga, dia buat sudah sampai stres gitu. Yang keempat, dia buat sudah sampai nekat. Itu hati-hati. Setan sudah siap-siap menantikan kejatuhan kita. Nah kita gampang. Ulangan pasal 29 ayat 29 bilang hal-hal yang tersembunyi itu bagi kita. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Artinya gini. Hal-hal yang saya kuat, saya yang harus tanggung. Hal-hal yang saya nggak kuat, saya serahkan kepada Tuhan. Dia yang ambil alih dan dia yang lakukan perkara besar sehingga saya tidak jatuh. Amin. Selanjutnya. Karena dia sudah menanggung segalanya buat kita. 1. Kita jangan mau lagi terintimidasi oleh iblis. Sama-sama bilang sama saya tidak mau. Sama-sama bilang, saya tidak mau. Lu Yesus sudah nanggung segalanya buat kita kok. Iblis kan senangnya ngomong yang enggak sama kita. Makanya setiap kita ini harus sadar. Amin. Kalau mulai ada suara dalam hidup kita, kita mesti discover dulu. Ini suara Tuhan atau suara setan, setuju? Contoh, saudara lagi sakit. Tiba-tiba ada suara yang bilang gini, kayaknya saya gak bisa sembuh nih. Ini kayaknya penyakit bakal seumur hidup dalam hidup saya. Saya mau tanya, suara Tuhan atau suara setan? Iblis! Kalau suara iblis, mbok jangan dinikmati. Kayaknya saya udah gak bisa sembuh. Ntar suami saya kawin lagi. Rugi. Iya kan? Suara setan lawan. Waduh, usia saya udah 32. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yeskiel, Yesaya, Yeremia, Timotius, semua belum kujumpai. Mungkin memang ini jalan Tuhan. Suara Tuhan, suara setan. Lawan! Pak! Waduh, pendeta. Saya sama istri saya nggak cocok-cocok. Ribut terus. Istri saya kurang mengerti saya. Sementara maintenance fee-nya tambah tinggi. Ngerti dong maintenance fee ya kan? Memang mobil tua itu lebih boros. Pendeta ini tega masa gua lu anggap Fiat apa? Mending Fiat Austin. Tapi memang Mercy terbaru, ya kan? Sama Mercy keluaran tahun 39 lebih boros mana?
Belum sebentar-bentar mesti dempul, ya kan? Mobil tua dempul terus. Dempul udah mulai rontok, dempul. Ya kan? Dempul terus, maintenance fee tambah tinggi. Tiba-tiba ada di kantor nih, maintenance fee rendah, nggak boros, keluaran terbaru, ngertiin, ya kan? Tuhan, jangan-jangan ini memang Tuhan berikan bagi aku sebagai penghiburan. Suara Tuhan atau suara setan? Bu, nggak usah ikut campur. Saya ngomong bapak-bapak, Bu. Sekarang saya ngerti kenapa suami emosi terus. Saya aja ngomong, ibu ngeyel aja. Iya memang ada ibu-ibu. Kadang-kadang saya bisa ngerti juga sih kenapa suaminya lari. Saya ngomong 15 menit aja otak saya capek bener. Ini kan Pak Pendeta. Dalam hati saya, puji Tuhan. Saya bukan lakinya. Bu, dengar nih Bu. Kalau tiba-tiba ada suara, saya mesti ngalah begini terus sampai kapan? Saya udah gak kuat. Memang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi siapa yang berani jamin bahwa saya dipersatukan Tuhan sama suami saya? Bukankah dulu kita dipersatukan oleh Hansip? Suara Tuhan atau suara iblis, Bu? Iblis! Tolak. Kalau tiba-tiba sudah berpikir gini, saya mundur aja dari pelayanan lah. Capek, makin masuk dalam pelayanan, makin ngelihat banyak masalah. Saya mau keluar aja deh. Saya jadi jemaat aja, saya duduk-duduk aja deh. Pokoknya ya persembahan saya beri, perpuluhan saya bayar, ya saya doain pendeta. Itu aja. Saya mau tanya, suara Tuhan atau suara iblis? Suara iblis dilawan. Suara Tuhan meskipun berat. Orang udah nyakitin saya harus ampuni. Tuhan akan bela. Suara Tuhan atau suara iblis? Iblis lagi. Tuhan! Kalau suara Tuhan, seberat apapun, jalanin. Amin. Kita nggak mau diintimidasi iblis. Sama-sama bilang, saya tidak mau diintimidasi iblis. Kalau iblis bilang anak saya nggak bisa berubah, saya bilang sama setan, engkau pendusta. Kalau iblis bilang hari depan saya nggak bisa cemerlang, saya bilang iblis kau pendusta. Kalau iblis bilang karena engkau pernah gagal, karena engkau pernah jatuh, engkau nggak akan lihat hari depan yang gemilang, saya bilang iblis kau pendusta. Janji Allah ya dan amin. Yang kedua, karena dia sudah menanggung segalanya buat kita, kita jangan mau gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Namun pada yang membangun dan menjadi berkat. Mikirin fitnah orang, sia-sia enggak? Mikirin masalah sia-sia enggak? Sia-sia. Saya nggak habis pikir tuh. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, saya masih ingat gitu. Jelas kata-kata yang keluar dari mulut ipar saya itu, pendeta. 6 bulan yang lalu. Itu merobek hati saya. Selama 6 bulan ini saya susah tidur. Mikirin kata-kata dia. Saya tanya sama ibu itu, Bu. Khotbah saya 2 minggu yang lalu, judulnya ibu ingat gak? Yang mana? Saya gak bisa doain ibu. Tersinggung dong saya. Fitnah 6 bulan yang lalu dia masih ingat. Judul khotbah saya 2 minggu yang lalu, dia gak ingat. Bisa bayangin gak? Fitnah 6 bulan yang lalu masih ingat loh. Hidup jangan pikirin yang sia-sia. Amin. Iya kan? Ya tapi saya pernah gagal, sia-sia. Saya disakiti orang, sia-sia. Amin. Yang saya pikirin adalah Tuhan menyertai saya. Dan saya lebih daripada pemenang. Yang ketiga, karena dia sudah menanggung segalanya buat kita. Kita harus fokus pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dendam menyenangkan hati Tuhan gak? Memenangkan jiwa menyenangkan hati Tuhan gak? Sayang sama istri menyenangkan hati Tuhan gak? Membahagiakan istri menyenangkan hati Tuhan gak? Selalu melakukan yang baik buat istri menyenangkan hati Tuhan gak? Hidup ini fokus pada yang menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Karena kalau kita fokus pada hal-hal yang sia-sia, hidup kita down terus. Masa lalu kita udah berlalu, gak usah pikirin lagi. Fokus pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau jadi suami yang baik. Saya mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya mau jadi pelayan Tuhan yang berbuat yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun saya ada, nama Yesus harus dipermuliakan. Amin. Telepon orang lalu ngomongin orang lain.
menyenangkan Tuhan nggak? Telepon orang, tetapi mendoakan dia, menyenangkan hati Tuhan nggak? Cari jiwa, orang yang lemah, sudah datangi, sudah kuatkan, sudah doakan, sudah ajak ke gereja, menyenangkan hati Tuhan nggak? Itu yang Tuhan mau setiap kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, yang keempat, karena dia sudah menanggung segalanya buat kita, kita jangan mau tertipu dengan kegagalan serta tantangan di depan kita. Saya cuma mau bilang, kegagalan, tantangan, pergumulan di depan kita, itu bagian dari kehidupan yang setiap kita harus jalani. Amin. Tapi Tuhan merubah setiap kutuk menjadi berkat. Jangan menangis karena kegagalan. Jangan menangis karena tantangan. Jangan menangis karena tekanan. Jangan menangis karena kau dihina orang. Tetapi menangislah kalau kau tinggalkan Yesus. Menangislah kalau kau hidup dalam dosa. Tapi selama kau menghadapi tantangan dan kau tahu hidupmu dekat dengan Tuhan, maju terus dan kau akan lihat perkara besar di depan saudara. Yang kelima, yang terakhir, karena dia sudah menanggung segalanya buat kita, kita harus selalu bersuka cita untuk segala yang sudah dikerjakannya buat kita. Amin. Dia sudah tanggung segalanya buat kita kok. Ngapain kita lagi harus stres? Ngapain lagi kita harus bersungut-sungut? Selalu saya bilang, kalau kita masih bersungut-sungut, kita nggak tahu diri. Izinkan saya tanya hal sederhana ini buat saudara. Apa sih yang Tuhan gak buat kita? Betul. Betul. I know. Tidak semua persis seperti yang kita harapkan yang terjadi. Karena Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik buat kita. Pertanyaan saya, oke, sudah boleh menghadapi masalah, sudah boleh menghadapi badai, sudah boleh menghadapi situasi yang sukar. Izinkan saya bertanya. Apa sih yang Yesus gak buat kita? Amin. Sampai hari ini kalau kita bisa tegak itu bukan karena kita hebat. Karena Tuhan pegang tangan kita. Jujur aja, berkali-kali kita harusnya jatuhkan tapi Tuhan yang selamatkan. Berkali-kali kita hadapi angin ribut tapi Tuhan yang selamatkan kita. Nggak ada jalan lain dalam hidup kita kecuali berkata, Tuhan ini hidupku. Yang terbaik aku janjikan dalam hidupku bagi engkau. Amin.